Novel Raja Tertinggi. Bab 1901. Aku tidak tahu Benua Selatan Ekstrim Anda hanyalah beberapa orang dengan apa yang disebut senjata abadi semu yang memiliki beberapa kemampuan bertarung, dan Benua Selatan Ekstrim adalah tanah tandus yang kami tinggalkan. Jika tidak, ini bukan tempat untuk Anda manusia tingkat rendah. Untuk datang ke, apakah kita manusia seburuk itu? Jangan selalu kalian manusia-manusia, ada banyak klasifikasi manusia, dan kalian adalah level terendah, semakin rendah levelnya, semakin menakutkan reproduksinya. Ketika kami naga keluar dari retret acak, kalian telah pergi dari beberapa, berkembang biak menjadi tandu, jadi kalian tidak dikenali oleh manusia nyata, dan jika kamu diizinkan untuk berkembang biak itu terlalu menakutkan. Omi terdiam, Omi kesal di dalam, tapi pemimpin klan naga ini setidaknya dibujuk dengan baik meskipun kata-katanya sulit. Baiklah, aku bisa mengizinkanmu untuk tinggal di klan naga kami, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki siapa yang kehilangan anak naga itu. Oke, terima kasih, pemimpin klan. Bawa mereka untuk tinggal di sana. Ya, pemimpin klan. Seorang gadis naga berkata kepada Omi dan yang lainnya, tolong ikuti aku. Omi tidak ingin tinggal dan meninggalkan tempat ini, tetapi untuk menemukan asal-usul Sebastian, dia harus mengasihani dirinya sendiri terlebih dahulu. Omi dibawa ke sebuah rumah batu sederhana di sebelah lembah naga. Kalian bisa tinggal di sini untuk saat ini. Jika kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk mengatakannya. Kata Dragon Maiden itu sambil mengedipkan mata pada Omi. Terima kasih. Sama-sama, aku akan pergi kalau begitu. Setelah gadis naga itu pergi, dia berkata, Kakak Chen, saya sangat kesal, bagaimana mereka bisa berbicara tentang manusia seperti itu. Tidak ada yang perlu dimarahi, kita semua hanya berdiri dari sudut pandang ras yang berbeda, mungkin di mata ras naga mereka, kita manusia, kita benar-benar kelas rendah. Betapa rendahnya. Mengapa repot-repot dengan apa yang orang lain pikirkan? Yang ingin saya katakan lebih jauh sekarang adalah bahwa kita manusia, di 7 lautan sangat tidak memiliki kewarganegaraan. Menurut apa yang dikatakan pemimpin klan naga, Hidung Gajah Nanwo 7 Laut Pusara, Fruitless, Yongxiong, mereka bahkan tidak berani melangkah setengah langkah ke benua lain. Mereka hanya berani tinggal di ekstreme South Continent. Little Fire bersenandung, tidak heran beberapa keluarga mereka, baiklah, selalu lari ke Six Heavy Sea, jadi tidak ada tempat untuk pergi di Seven Heavy Sea. Brother Chen, apa yang harus kita lakukan? Setelah itu kita akan kembali ke benua selatan jauh. Lihat lagi, kekuatanku saat ini tidak cukup kuat untuk menghadapi pembangkit tenaga Saint Beast yang membenci manusia. Kekuatan pemimpin klan naga barusan bisa membunuhku dalam hitungan detik, dan jika ras binatang suci lainnya sama kuatnya, maka itu akan berbahaya begitu kita bertemu dengan mereka. Kalau begitu mari kita kembali ke benua selatan ekstrim dulu. Omi berkata, api kecil, sekarang sangat yakin bahwa ada juga klan kilin Anda di sini, Anda dapat menuju ke klan kilin A. Lupakan saja, aku hanya binatang iblis api yang berevolusi, aku tidak punya wajah di klan kilin. Murid ungu di sisi lain sibuk berkata, Paman Api benar, cara pemimpin klan naga menatapku barusan membuatku merasa sangat dingin, aku masih ular Jiao yang berevolusi di matanya tidak peduli apa. Kami sendiri menyebut diri kami naga Jiao, sementara mereka menyebut kami ular Jiao, sayangnya. Omi berkata menghibur, Valet murid tidak masalah mereka memandang rendahmu, toh kamu tidak berniat mengikuti mereka. Hidup bersama. Zidong mendengus, aku tidak akan tinggal bersama mereka, aku lebih suka kembali ke gerbang Tangji untuk merasa nyaman. Api kecil tersenyum, tidak buruk bersama Little White di gerbang Tangji di masa depan. Little White di sampingnya tampak terkejut dan berkata, kenapa denganku Valet Hitomi merona sekujur tubuhnya. Api kecil berkata, putih kecil, bukankah menurutmu ungu Hitomi itu tampan? Apakah Paman Valet Hitomi tampan? Kurasa tidak. Sebastian bahkan menggelengkan kepalanya. Speechless, Sebastian, kamu hampir dewasa, kamu bisa mencoba mencari teman naga jantan. Menurutku Purple Hitomi bagus, aku sudah melihat pemuda ini tumbuh dewasa. Gao, adik api kecil, jangan bercanda, pupil ungu terlihat lebih tua dan lebih jelek darimu. Little White sangat lugas. Little Fire dan Purple Pupil sama-sama tertekan untuk sementara waktu. Purple Pupil tidak menyangka bahwa dia adalah gambar ini di mata Little White. Little Fire merasa tertekan karena dia juga jelek di mata Little White. Omi mengangkat wajahnya dan berkata, putih kecil, jangan kasar. Dan juga, panggil saudara murid Valet, bukan paman murid Valet. Little White bingung, tapi, bukankah seharusnya murid paman Valet dipanggil paman ketika dia berjanggut? Apa hubungannya wajah berjanggut dengan paman? Aku melihat kalian manusia, paman, semua dalam gambar ini. Kakek buyut, kalian semua memiliki janggut putih. Murid ungu dengan janggut hitam, bukankah dia disebut paman? Han, kamu bahkan tidak mengerti apa itu paman. Omi terdiam, tidak heran Xiao Bai terus memanggil paman murid ungu, itu karena murid ungu terlihat tua dan dianggap paman oleh Xiao Bai. Kakak Omi, kakak api kecil, aku suka manusia, aku akan mencari pacar di masa depan, dan aku ingin mencari manusia yang tampan dan kuat seperti kakak Omi. Omi menyeka keringat dinginnya, putih kecil, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Kamu adalah seekor naga, bagaimana mungkin seekor naga seperti manusia? Selain itu, seekor naga dan manusia. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Api kecil tertawa dan berkata kepada Omi, Kakak Chen, aku punya ide yang berani. Omi melotot, jangan ikuti omong kosong itu. Hahaha, api kecil mendengus. Valet Pupil di sisi lain agak bingung, tetapi dia mengerti bahwa Little White pasti tidak menyukainya, tetapi hanya Little White menyukai pria manusia, yang dia tidak mengerti. Seperti, misalnya, bertanya pada Purple Pupil untuk menemukan pacar manusia, murid ungu tidak bisa membayangkan skenario seperti apa yang akan terjadi.
Singkatnya, itu adalah manusia dan naga, secara halus tidak apa-apa. Little White mendengus, tidak peduli apa pendapatmu tentangku, aku tetap menyukai pria manusia, aku sama sekali tidak tertarik pada pria naga, aku akan jalan-jalan dulu. Little White berjalan pergi tanpa peduli. Api kecil tersenyum acuh tak acuh, saudara menteri apakah Anda tidak punya ide berani? Api kecil, apa yang kamu coba omongkan lagi? Saudara Chen, sebenarnya tidak realistis bagi Little White untuk ingin menemukan seorang pria manusia. Pikirkanlah, tidak ada perbedaan antara seorang wanita manusia dan seorang wanita manusia sama sekali ketika Xiao Bai kecewa menjadi bentuk manusia, kan? Kalau begitu kenapa kamu tidak mencari pacar manusia? Tidak ada perbedaan antara pria manusia dan pria manusia ketika kamu kecewa menjadi manusia. Kata Omi, ini masalah orientasi. Aku tidak bisa memiliki perasaan pada wanita manusia jauh di lubuk hati tapi jika Sebastian benar-benar memiliki perasaan untuk pria manusia, itu sangat mungkin Selain itu, suku naga masih berpikir bahwa manusia itu tinggi. 1902. 3 hari kemudian, beberapa dari kalian, pemimpin klan kami mengundang kalian. Seorang gadis naga datang untuk mengundang Omi dan Little Fire dan yang lainnya. Little White sibuk berkata, apakah asal-usul saya yang saya temukan? Saya tidak tahu tentang itu, saya akan tahu ketika saya pergi ke sana. Omi dan yang lainnya segera pergi ke lembah naga. Ketika mereka tiba di aula besar klan naga, pemimpin klan sudah menunggu di aula besar. Dan selain pemimpin klan, ada puluhan naga di aula besar. Tetapi tentu saja, mereka semua menyamar sebagai manusia, dan bentuk manusia adalah yang paling cocok untuk apapun. Sebelumnya, pemimpin klan mengatakan bahwa Omi dan yang lainnya, manusia dari benua selatan ekstrim, sangat menyebalkan. Tetapi mereka berubah menjadi manusia, yang tidak bertentangan. Karena ada banyak jenis manusia, seperti setengah dewa, dan bahkan dewa surgawi, yang semuanya milik ras manusia, tetapi mereka adalah jenis manusia yang lebih maju. Di mata naga dan binatang suci lainnya, manusia dari benua selatan ekstrim adalah jenis manusia terendah, dan mereka juga membenci jenis manusia terendah. Saat Omi dan yang lainnya masuk, jelas ada beberapa makhluk kuat di aula utama, dan mereka tidak kalah kuatnya dengan pemimpin klan, terutama salah satu dari mereka, yang tampak lebih tua, manusia naga tua. Setelah Omi dan yang lainnya memasuki aula utama, pria naga tua dengan penampilan pucat itu menatap lurus ke arah Sebastian. Omi sepertinya sudah memiliki jawaban di hatinya. Omi berkata, salam untuk semua naga senior, serta Taois naga. Seorang pria naga setengah baya berkata, kalian manusia rendahan tidak memenuhi syarat untuk memberi hormat kepada kami. Sang patriark memelototi kejam yang berbicara, ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Mereka mungkin manusia dari benua selatan ekstrim, tetapi mereka adalah tamu kita saat ini. Ya, pemimpin klan. Pria naga setengah baya itu dengan panik menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Kepala klan naga berkata kepada Omi, rekan Taois Tang, saya mengundang Anda ke sini karena setelah 3 hari mengintip, kami telah melakukan penyelidikan awal tentang asal-usul naga putih kecil, tetapi belum diverifikasi, jadi tolong bekerja sama dengan kami untuk memverifikasinya. Tentu saja. Sang patriark berkata, kami menduga bahwa Little White adalah cucu dari patriark tua klan naga kami, kelemahan tahanan. Awalnya, tidak ada yang tahu tentang masalah ini, karena sangat sedikit orang yang tahu tentang kelahiran Xiao Bai. Sekitar belasan tahun yang lalu, orang tua kami patriark dan putra dan menantunya, bepergian ke luar negeri, dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan klan dunia bawah dari 7 lautan, dan klan naga dan klan dunia bawah kita adalah musuh dunia, jadi pertempuran pun terjadi. Pada saat itu, menantu pemimpin klan lama kami, sudah hamil, tetapi dia belum melahirkan, dia masih beberapa tahun lagi untuk melahirkan. Setelah pertempuran, putra pemimpin klan tua, menantu perempuan, semua sayangnya meninggal. Saat membersihkan medan perang, kepala tua menemukan bahwa anak di perut menantu perempuannya hilang. Saat itu, ide berani ini adalah, mungkinkah Little White menjadi anak yang ada di perut pemimpin klan lama saat itu? Tebakan berani kami adalah mungkinkah selama pertempuran, putra dan menantu leluhur tua itu tahu itu. Dia akan mati, dan patriark tua itu terlalu sibuk berurusan dengan klan dunia bawah lainnya sehingga tidak punya waktu untuk peduli. Jadi dalam keputusasaan, putra dan menantu patriark tua itu, mengambil tindakan sendiri, membuka rahasia mereka. Perutnya, mengeluarkan anak itu ke dalam, dan kemudian, dengan sekuat tenaga, menerobos kehampaan dan mengirim anak itu ke One Heavy. Ini menjelaskan mengapa Little White akan muncul di One Heavy, karena dalam keadaan normal, itu adalah mustahil bagi kami para naga untuk muncul di tempat di bawah 6 laut berat, apalagi di tingkat terbawah laut 1 berat. Kekuatan menantu pemimpin klan lama terbatas, jadi dia memecahkan kekosongan dan hanya bisa berteleportasi ke One Heavy, karena One Heavy memiliki ruang tertipis. Dan Omi tersenyum, ide ini memang berani. Kami tidak membuat tebakan yang tidak berdasar, bagaimanapun, sulit untuk menjelaskan penampilan Sebastian di One Heavy, dan hanya tebakan ini yang dapat menjelaskannya dengan jelas. Tentu saja, apakah itu benar atau tidak kami juga harus lolos verifikasi. Dan hari ini pemimpin klan lama, serta putra pemimpin klan lama ada di sini. Tentu saja, putra pemimpin klan lama juga adalah kakak laki-lakiku. Semua orang melihat naga tua yang lebih tua dan pucat itu. Naga tua itu memiliki lebih banyak kekuatan dalam dirinya, dan dia pasti lebih kuat dari pemimpin klan. Pemimpin klan tua itu berdiri dan berjalan ke Little White menatapnya dengan cermat. Dari kelihatannya, Little White memang terlihat agak mirip dengan ibunya. Pemimpin klan tua itu menekan tangannya di atas kepala Little White dan tiba-tiba, mata Little White menjadi putih dan tubuhnya bergetar. Sesaat kemudian, pemimpin klan tua melepaskan Little White, dan Little White kembali normal.
Kepala klan tua, bagaimana? Sang patriark sibuk bertanya. Patriark tua meninggalkan air mata naga dan terisak, ini benar-benar cucuku, wuhu. Ah, sang patriark bergidik dalam, sebelum itu adalah tebakan, tapi aku tidak menyangka tebakannya benar. Jadi memang, saat itu, orang tua Little White pada saat kematian, membuka perut mereka dan mengirim Little White ke One Heavy. Meskipun Xiao Bai belum cukup bulan dan lahir prematur, dia hanya malu beberapa tahun, sehingga dia bisa bertahan hidup. Setelah Little White dikirim ke One Heavy, itu bahkan jatuh ke tangan Xia Xiaoxian, dan kemudian ke tangan Omi setelahnya. Itu, sang patriark sibuk untuk, Xiao Bai, ini kakekmu, kelemahan tahanan, belum memberi hormat. Aku, mata Xiao Bai merah. Oh, patriark tua itu memandang Xiao Bai, seolah melihat putra dan menantunya, dia sedih. Omi berkata, putih kecil, cepat temui kakekmu. Kakek, mata Little White merah saat dia memanggil. Cucu perempuanku yang baik. Patriark tua itu langsung memeluk Little White. Semua orang di istana tergerak untuk melihat kakek nenek mereka. Untuk waktu yang lama, Patriark tersenyum dan berkata, Patriark tua, selamat Anda menemukan cucu perempuan Anda. Cucu perempuan ini awalnya tidak menyadari bahwa dia masih ada, jika tidak dia pasti sudah mencarinya. Sang Patriark tua berkata dengan gembira, terima kasih semuanya, dan Anda. Sang Patriark tua memandang Omi. Sama-sama, Omi tersenyum kecil. Siapa namamu? Tanya Patriark tua. Little White sedang sibuk, kakek, dia dipanggil kakak Omi. Omi menjawab kembali ke senior, nama saya Omi. Omi, kamu akan menjadi temanku mulai sekarang. Aku tidak berani. Sang Patriark mengumumkan kepada semua orang di depan umum. Semuanya, dengan ini saya umumkan bahwa mulai hari ini dan seterusnya, Xiao Bai adalah putri dari klan naga kita. Putri. Naga-naga di aula mengangkat tangan mereka dan berteriak beberapa kali untuk menunjukkan sambutan mereka di Little White. Little Fire sibuk berkata, Little White, selamat kamu akhirnya kembali ke rumah. Little White sepertinya memikirkan sesuatu dan sibuk berkata, apakah kalian tidak ingin aku pulang bersamamu? 1903. Kamu sudah pulang, dan mulai sekarang, rumahmu ada di sini. Tetapi tentu saja, jika kamu merindukan kami, kamu selalu dapat datang ke benua paling selatan untuk menemukan kami. Titik. Aku, Little White terlihat sangat rumit, dan tampaknya sangat enggan. Omi berkata, baik kecil, tidak apa-apa kamu harus di rumah sekarang, lebih banyak berkumpul dengan kakekmu. Kalau begitu kalian pasti menjadi aku kapan-kapan. Tentu saja, kamu juga bisa kembali ke gerbang Tangji. Omi berkata, Patriark, sekarang Sebastian telah menemukan keluarganya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, jadi kita pergi dulu. Haruskah kita terburu-buru? Hari ini sudah lewat tengah hari, jadi mengapa kamu tidak beristirahat untuk hari lain dan pergi lebih awal besok pagi? Malam ini Patriark tua telah menemukan cucunya dan klan naga kita akan mengadakan pesta. Won, kamu hadir. Ini, ya, kami senang Sebastian menemukan kakeknya, dan kami harus hadir untuk membantu Sebastian merayakannya, kata Don Omi. Oke, tolong datang tepat waktu malam ini. Oke. Omi api kecil, dan ungu Hitomi untuk sementara meninggalkan istana pemimpin klan, sementara putih kecil bersama kakeknya. Di masa depan, Sebastian pasti tidak akan tinggal bersama Omi dan yang lainnya untuk waktu yang lama, dan Omi cukup kesal di dalam. Little Fire berkata, kita seharusnya bahagia untuk Little White tidak ada jalan keluar baginya untuk mengikuti kita, dan sekarang dia berada di klan naga dan memiliki status yang begitu tinggi, dia pasti tidak akan dirugikan. Oh, itu benar. Omi menatap Valet pupil, yang tampak tidak senang. Valet Hitomi, apa yang kamu pikirkan? Tanya Don Zimmer. Tidak, aku juga senang untuk Little White. Omi menepuk bahu Zihitomi dan berkata, Zihitomi, kamu juga harus memikirkannya. Dengan identitas Little White hari ini, sangat tidak mungkin baginya untuk menjadi menantu perempuanmu. Jangan, aku benar-benar tidak memiliki pemikiran ini. Bahkan jika aku punya, itu sebelumnya. Sejak aku tahu bahwa Little White menyukai pria manusia, aku tidak berani memikirkannya. Ungu Hitomi sibuk menjelaskan. Oh, bagaimanapun juga, Little White masih muda, belum dewasa dan belum dewasa. Selain itu, dia tumbuh di tumpukan manusia lagi sejak dia masih muda. Jadi kamu tidak bisa menganggapnya serius ketika dia mengatakan sesuatu seperti dia menyukai manusia. Terbiasa dalam perlombaan naga, dia akan tahu apa yang dia butuhkan. Murid ungu, jika kamu sangat menyukai putih kecil, kamu harus bekerja keras untuk mengolah dan menjadi naga kuat yang punah, sehingga kamu dapat memiliki kecantikan. Tapi murid ungu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tapi aku berevolusi dari ular yang diperbesar, dan aku memulai jauh di belakang naga alam ini, dan hampir tidak ada harapan untuk melampaui mereka. Bukannya aku frustrasi, tapi aku harus menghadapi kenyataan. Omi berkata, kamu tidak bisa memaksakan apapun, jalani saja dengan hatimu, jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Jika tekanan itu tidak bisa diubah menjadi motivasi, itu akan mempengaruhi kultivasimu. Bagus. Malam itu, Omi, api kecil, dan murid ungu, mereka bertiga pergi ke aula klan naga untuk menghadiri pesta. Apa yang tidak diharapkan Omi adalah bahwa klan naga memakan makanan yang sama dengan manusia, tetapi juga makanan yang dimasak buah-buahan dan sayuran, dan anggur, dan juga dengan menuangkan sumpit teh. Catatan, lihat istana naga laut timur di perjalanan ke barat. Jika dia tidak yakin bahwa ini adalah ras naga, Omi akan mengira ini adalah semacam aula istana ketika dia melihat ruangan yang penuh dengan naga yang tampak seperti manusia. Kakak Omi, kakak api kecil, kakak ungu Hitomi, kamu di sini, masuk. Sebastian melihat. Omi dan yang lainnya datang dan berlari dengan panik. Little White sekarang berpakaian ulang, mengenakan pakaian yang penuh dengan karakteristik naga, dan tiba-tiba, seluruh citranya berbeda, dan dia berkali-kali lebih cantik dari sebelumnya.
Wow, Little White, sekarang bahkan aku pikir kamu cantik kah? Adik kecil api, aku sudah cantik kah? Little White berkata dengan mengibaskan roknya dan berpose. Tidak jauh dari sana, banyak pria klan naga menatap Little White, yang tidak hanya menjadi protagonis pesta, tetapi juga menarik perhatian semua orang di pusat perhatian. Omi dengan cepat mengambil tempat duduknya, dan pemimpin klan mengundang Omi ke kursi atasnya. Tetapi beberapa naga masih memandang Omi dengan mata tua mereka, dan sulit bagi mereka untuk mengubah sikap mereka terhadap manusia di benua paling selatan saat ini. Selama pesta, lagu dan tarian dinyanyikan dan menari, dan wanita cantik dari klan naga memasuki aula utama untuk merayakan pemimpin klan tua menemukan cucunya. Omi mengetahui dari seorang pria klan naga bahwa pemimpin klan lama adalah orang kuat yang akan naik. Untungnya, dia telah menemukan cucunya sekarang. Jika dia terlambat beberapa dekade, atau 100 tahun, pemimpin klan yang lama mungkin telah pergi. Anggur klan naga sangat enak, dan Omi minum lebih banyak lagi, dan baru kembali ke kamar tamu larut malam. Ketika Omi masuk ke kamar tamunya, dia melihat seorang wanita klan naga duduk di tempat tidur. Omi menggosok matanya untuk memastikan dia tidak salah, itu adalah wanita naga. Tetapi wanita naga ini terlihat biasa saja, ranahnya rendah, dan posturnya adalah surga dan bumi dibandingkan dengan Xiao Bai. Omi kehilangan kata-kata dan bertanya, "Kamu? Halo, Patriark tua meminta saya untuk datang dan melayani Anda sebagai tanda terima kasihnya," kata wanita naga itu. Omi terkejut, tidak mengerti sedikit pun. "Biarkan aku membantumu dengan pakaianmu," kata wanita naga itu. "Tunggu, apa maksudmu dengan melayani?" Tidak, kamu tidak terlibat. Belum tahu yang itu. Tidak, aku hanya tidak mengerti. Kamu naga, aku manusia, di antara kita. Apakah kamu yakin? Omi mengerutkan kening dan berkata. Wanita naga itu berkata, setelah aku berubah menjadi bentuk manusia, aku tidak berbeda denganmu. Apa yang tidak pasti? Oh, mata Omi menatap aneh pada wanita naga itu. Wanita naga itu tampak sedikit marah dan berkata, dengar, jika bukan karena perintah pemimpin klan yang lama, aku tidak akan melayani manusia tingkat terendah sepertimu di benua selatan ekstrim. Tingkat manusia, tidak layak menjilat kaki dengan klan naga kita. Namun, pemimpin klan lama kita melangkah lebih jauh dengan menurunkan martabat klan naga untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Anda bahwa dia meminta saya untuk melayani Anda. Oh, arogan sekali. Jadi itu akan tetap menjadi kehormatan dan tugas berat bagiku jika aku bisa D-Dragon. Sudah, kamu adalah manusia terendah, bahkan tidak layak untuk itu. Patriark tua itu memerintahkanku hanya untuk menunjukkan rasa terima kasihnya padamu. Hahaha, tawa Omi. Mari kita lupakan manusia dan naga, apakah itu benar-benar mungkin? Tetapi dengan postur ini, kecuali jika Omi tidak melihat seorang wanita dalam 10.000 tahun. Kamu pergi. Terima kasih Patriark tua untukku, aku menghargai kebaikannya. Omi melambaikan tangannya. Namun, wanita naga itu merasa seolah-olah dia dipermalukan dan berkata dengan marah, apa maksudmu, apakah kamu mempermalukanku? Apakah kamu sakit, untuk apa aku mempermalukanmu? Bukannya kamu mengatakan bahwa aku tinggi, tetapi jika itu masalahnya, mengapa kamu menurunkan statusmu jika kamu tidak pergi? 1904. Itu benar, tetapi sebagai manusia peringkat terendah, kamu tidak memenuhi syarat untuk menolakku, hanya aku yang menolak, bukan kamu. Omi mencibir, jika aku tidak salah, kamu pasti berstatus terendah dalam ras naga, yang berspesialisasi dalam melayani orang lain, kan? Wajah wanita naga itu bergetar, memang, dia adalah yang terendah di klan naga, kalau tidak dia tidak akan dikirim untuk melakukan hal seperti itu. Wanita naga itu mendengus tidak bagaimana, meskipun aku yang terendah dalam ras naga, dibandingkan dengan manusia di benua selatan ekstrimmu, aku sangat mulia, sebuah eksistensi yang tidak dapat kamu hormati. Omi tidak repot-repot mengganggunya dan mendengus, kamu bisa keluar sekarang. Jika kamu berani menolakku, percayalah jika aku keluar dan berteriak, akan ada banyak naga yang datang untuk membunuhmu. Kalau begitu keluar dan teriak, tidak peduli bagaimana kamu berteriak, aku tidak tertarik padamu, jika kamu tidak keluar, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tunggu, wanita naga itu panik dan lari. Omi mengutuk, Siko. Little Fire masuk dari ambang pintu. Kak Chen, apa yang terjadi? Kamu tidak akan mabuk-mabukan menggoda wanita naga, astaga, kamu terlalu berani untuk melakukan itu, meskipun Sebastian adalah seorang putri naga. Klan naga sudah tinggi dan perkasa, dan memandang rendah manusia dari benua selatan ekstrim. Omong kosong, itu adalah wanita naga psikotik yang ingin melayani saya, dan saya menolak, dan dia sebenarnya kesal karena saya benar-benar ingin mengutuk berhutang apa. Menteri, kamu sangat menawan. Itu dikirim oleh Patriark tua, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepadaku. Kalau begitu, mengapa Anda tidak bermain sedikit, Menteri? Tidak ada kesenangan yang sia-sia, dan Anda sebaiknya mencoba dan melihat apakah Anda benar-benar bisa dan naga. Gulungan. Hahaha, api kecil tertawa dan pergi. Setelah api kecil pergi, Omi tiba-tiba menyesal, bukan karena Omi menginginkan itu, tetapi Omi tidak membutuhkannya, mengapa dia tidak memberikannya kepada Purple Hitomi? Purple Hitomi hanya beberapa kamar tamu, jadi itu bisa diberikan kepada Purple Hitomi. Tapi penyesalan tidak lagi berguna. Wanita naga itu kembali ke kepala klan lama untuk melaporkan kembali, mengatakan bahwa Omi tidak membutuhkannya. Patriark tua itu tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum, bertanya-tanya apakah Omi yang terlalu jelek untuknya. Bukan karena ketua klan tua itu tidak mengiriminya seorang wanita naga yang cantik, tetapi mengingat dampaknya, dia tidak bisa lagi pula. Di mata semua naga, Omi dan yang lainnya memiliki status yang sangat rendah, dan jika dia mengirim seorang wanita cantik kepadanya, dia pasti akan digosipkan. Keesokan harinya, Omi bangun pagi-pagi sekali. Api kecil, Hitomi ungu, sudah hampir waktunya. Bagus.
Mereka bertiga berjalan keluar ruangan dan pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sebastian terlebih dahulu. Kakak Umi, apakah kalian akan kembali secepat ini? Sebastian penuh dengan kepasrahan. Ya, sudah beberapa hari sejak aku tinggal di klan naga. Baik-baik saja maka. Putih kecil, ingat kita akan kembali dulu. Omi memberi isyarat ke Little Fire dan terbang. Little White menyaksikan sambil menangis ketika Omi dan yang lainnya pergi. Secara impulsif ingin mengikuti mereka beberapa kali. Omi dengan cepat meninggalkan wilayah klan naga. Saudara Chen, apakah kita akan kembali ke gerbang Tangci sekarang? Tanya api kecil. Omi tahu bahwa api kecil sangat ingin pergi ke Unicorn. Mengenakan. Su Chen berkata, api kecil, kamu ingin pergi ke klan Kilin. Kalau begitu, aku akan menemanimu. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Saudara Chen, beberapa hari terakhir ini di klan naga, kami juga telah memperoleh pemahaman tentang benua lain di 7 lautan. Dan bahkan lebih jauh ke utara, ada banyak ras yang tinggal di sini. Tidak hanya klan naga, tetapi juga klan Kilin, dan terlebih lagi, klan dunia bawah, dan banyak ras lainnya. Semua ras ini berada pada tingkat binatang suci, spesies tingkat yang lebih tinggi daripada manusia. Mereka memiliki visi yang tinggi dan sangat meremehkan manusia. Bagaimanapun, Valet Pupil dan aku adalah ras Kilin dan naga. Terus terang, jika kami pergi ke 7 laut, kami setidaknya sedikit lebih terhormat darimu. Saudara Chen, sebenarnya, saya ingin bertanya apakah Anda dan murid ungu dapat kembali ke gerbang dinasti Tang terlebih dahulu. Saya ingin berjalan sendiri, dan saya tidak bisa terus mengikuti pantat Anda. Itu tidak akan berhasil. Omi dengan tegas menentang. Kak Chen, aku mohon, biarkan aku berjalan sendiri. Jangan khawatir, aku, api kecil, bukan seorang jober, dan kamu juga tahu kekuatanku. Aku telah mewarisi ingatan, bahkan jika aku dilahirkan. Unicorn, saya mungkin tidak lebih kuat dari saya. Api kecil, apakah kamu yakin tidak ingin aku menemanimu? Saya juga harus berjalan sendiri Pak Menteri. Saya tidak bisa terus mengikuti Anda. Selain itu, jika saya menemukan klan Kilin, setidaknya saya akan lebih aman. Tidak seperti Anda, bagaimana jika klan Kilin buruk bagi Anda? Jadi saya ingin sendirian. Api kecil sudah sangat jelas. Tentu saja, Omi tidak akan memaksanya lebih jauh. Kalau begitu, hati-hati, aku akan menunggumu kembali. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Omi menepuk bahu Little Fire. Kakak Chen, aku akan pergi dulu. Silakan, buat jalanmu ke dunia, dan nantikan kepulanganmu. Bagus. Api kecil mengangguk, lalu terbang ke arah yang berlawanan dari gerbang Tangji. Omi dan Valet Pupil tertinggal di langit. Omi berkata, Valet Hitomi, apakah kamu perlu istirahat sendiri? Aku, seorang pria harus pergi ke dunia. Murid ungu berkata, Paman Menteri, sebenarnya lebih seperti aku pergi ke klan naga. Bukankah kamu baru saja keluar dari klan naga? Menteri, meskipun klan naga tidak memperlakukan saya dengan baik, saya ingin menyesuaikan diri dengan mereka. Itu benar, aku lalai. Aku seharusnya menindaklanjuti dan meminta Sebastian untuk membantumu menetap di klan naga. Dengan status Sebastian, itu seharusnya mudah. Menteri, saya ingin mengandalkan diri saya sendiri. Meskipun saya adalah ular jiao yang berevolusi, saya percaya bahwa saya tidak lebih buruk dari naga yang lahir itu. Hitomi ungu, jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Terima kasih, Paman Menteri. Lalu aku kembali ke klan naga. Apakah Anda ingin saya mengirim Anda kembali, menindaklanjuti dengan teriakan? Tidak benar-benar. Kalau begitu, berhati-hatilah dan kirim pesan kembali di masa depan jika kamu sudah menetap di naga. Bagus. Omi menyaksikan murid ungu itu kembali di sepanjang jalan kembali ke klan naga. Omi menghela nafas, 4 orang keluar dalam perjalanan ini, dan sebagai hasilnya, dia adalah satu-satunya yang kembali. Selain itu, mereka semua mungkin memiliki rumah baru di masa depan. Api kecil pasti akan kembali ke klan Kilin di masa depan, dan murid ungu pasti akan menetap di klan naga juga. Omi sedikit berkeliaran di dalam, menghela nafas, lalu berbalik dan terbang. Status manusia di benua selatan ekstrim sangat rendah. Jika memprovokasi ras lain di luar, itu mungkin membawa bencana ke seluruh benua selatan ekstrim. Lebih baik kembali ke gerbang Tangji terlebih dahulu, kultivasi dengan baik, bawa alam, dan di masa depan mencapai tingkat kesengsaraan ke-7 atau bahkan ke-8, dan kemudian kembali untuk bertindak. 1905. Omi kembali ke gerbang Tangji. Hei, di mana yang lain? Sebastian, Valet Ice, Little Fire. Ketika semua orang melihat Omi kembali sendirian, mereka berpikir, sesuatu telah terjadi pada mereka semua. Jangan khawatir, kami datang ke klan naga, di mana kami menemukan keluarga Sebastian. Sebastian sudah bersama keluarganya. Ungu Hitomi juga memilih untuk tinggal dengan klan naga, dia ingin menyesuaikan diri. Dan untuk api kecil, dia pergi untuk menemukan klannya, dan 7 lautan memiliki klan Kilin. Lalu kenapa kamu tidak ikut? Api kecil ingin berjalan sendiri, dan melihat betapa bertekadnya dia, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, di masa depan, siapapun di antara kalian tidak boleh meninggalkan benua selatan ekstrim sendirian. Meninggalkan benua selatan ekstrim kali ini membuatku memahami kebenaran bahwa manusia kita di benua selatan ekstrim sangat rendah. Apakah kamu tahu bagaimana ras lain dari 7 laut memandang kita? Di mata mereka, kita manusia di benua selatan yang ekstrim. Seperti kecoa bagi kita manusia, menjengkelkan dan ingin menginjak mereka ketika kita melihatnya, tetapi tidak peduli seberapa banyak kita menginjak mereka, akan selalu ada lebih banyak lagi di setiap sudut karena kecoa sangat subur. Apakah kita manusia seburuk itu? Naga itu bukan apa-apa, kita manusia masih memiliki makhluk abadi, mungkinkah naga bahkan tidak memandang rendah makhluk abadi lagi? Keabadian adalah keabadian dan kita adalah kita. Meskipun kita semua adalah manusia, di mata para makhluk suci itu, kita hanyalah varietas berbeda dari ras yang sama.
Baiklah, aku tidak akan berbicara denganmu. Aku akan berkultivasi. Kali ini meninggalkan benua selatan ekstrim. Saya memiliki sedikit wawasan. Omi segera pergi berkultivasi. Dalam sekejap mata, Omi berkultivasi selama setengah tahun. Setengah tahun kemudian, Omi membuka matanya, dan meskipun dia memiliki sedikit pemahaman, dia masih 180.000 mil jauhnya dari menerobos ke tahap kesengsaraan ke-6. Mencapai alam saat ini terlalu sulit untuk bergerak maju, dan itu hanya waktu yang singkat sejak Omi berhasil menembus tahap kelima kesengsaraan, jadi tidak perlu terburu-buru. Aku ingin tahu bagaimana kabar Little Fire sekarang. Apakah Sebastian masih terbiasa tinggal di klan naga? Apakah pupil ungu menyatu dengan naga? Gumam Omi pada dirinya sendiri. Ketika Omi keluar dari ruang kultivasi, dia akan dapat melihat api kecil setiap kali dia keluar dari ruang kultivasi di masa depan. Tetapi sekarang, dia tidak dapat melihatnya. Omi, kamu sudah menyelesaikan kultivasimu. Ya, apakah ada berita dalam setengah tahun terakhir ini? Tanya Don Zimmer. Tidak, Omi mengangguk. Dalam setengah tahun, tidak ada yang berubah sama sekali di dunia abadi. 1000 tahun di dunia abadi tidak dapat melihat perubahan apapun. Omi tiba-tiba melihat seorang kenalan, terbang di langit. Elang hitam. Omi tidak melihatnya dalam waktu yang lama, tidak sejak membawanya dari alam fana. Black Hawk adalah nenek moyang robot di alam mortal. Omi berteriak, Black Hawk, datang padaku. Black Hawk yang telah terbang jauh, mendengar suara Omi, yang seolah-olah memiliki daya tembus yang ekstrim, yang membuat Black Hawk frustasi untuk waktu yang lama karena dia tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Tepatnya, teknologi fana yang dia kuasai terlalu kecil di depan kekuatan besar kultivator. Elang hitam dengan cepat terbang di depan Omi, memberi penghormatan kepada Senior Tang. Black Hawk membungkuk. Black Hawk, sudah lama sejak aku melihatmu. Ya, Senior Tang, sudah 9 tahun, 3 bulan, dan 11 hari. Black Hawk berkata, Black Hawk adalah robot dan hari-hari dan semacamnya dihitung dengan baik. Bagaimana dengan itu, apakah ada keberuntungan sekarang? Bagaimana penelitian teknologi di dunia roh? Tanya Omi sambil tersenyum. Senior Tang, aku kecewa padamu. Black Eagle menundukkan kepalanya dengan bingung. Bagaimana bisa? Saya telah melihat teknologi robot Anda di alam fana, mengapa begitu buruk ketika datang ke alam roh? Tang Senior, saya telah bekerja keras untuk itu selama 9 tahun terakhir, tetapi sayangnya, kemajuannya sangat terbatas. Untuk mencapai tingkat keabadian, saya pikir mungkin masih perlu 3 triliun tahun pengembangan. Apa? 3 triliun tahun? Black Hawk, tahukah Anda apa yang Anda bicarakan? Setelah 3 triliun tahun, tubuh Anda membusuk. Ini adalah perkiraan saya yang paling konservatif. Teknologi robot kami, untuk mencapai tingkat dewa akan membutuhkan generasi demi generasi robot, terus maju dan mundur dalam penelitian dan pengembangan. Teknologi dunia fana kita terlalu lemah dan lemah untuk diselesaikan di depan kehebatan praktisi abadi. Keabadian pada dasarnya adalah teknologi lain yang lebih kuno, yang berpusat pada manusia dan lebih sejalan dengan dunia. Mungkin, bertahun-tahun yang lalu, jenis teknologi kita juga ada, tetapi, seiring waktu, itu telah dihilangkan. Saya menduga bahwa kita, para robot juga akan menjadi usang cepat atau lambat. Black Hawk tampak sangat frustrasi. Black Hawk, kenapa harus frustrasi? Apakah akan dihilangkan atau tidak? Buktikan saja dengan fakta. Senior Tang, kamu tidak mengerti, keterbatasan kita terlalu besar, menciptakan perkembangan kita yang terbatas di dunia fana, kita bisa menjadi agung, tetapi di dunia abadi, kita benar-benar. Baiklah, mari kita kerjakan dulu, kamu bisa pergi ke depan dan sibuk. Bagus, elang hitam terbang menjauh. Omi menghela napas dalam, Black Hawk adalah robot, tidak akan frustrasi tanpa alasan atau oleh emosi, itu harus memiliki beberapa data untuk mendukung kesimpulan frustrasi. Benar untuk mengatakan bahwa teknologi robot terlalu terbatas. Tentu saja, jika di masa depan, katakanlah 3 triliun tahun dari sekarang, teknologi robot benar-benar melampaui teknologi para pembudidaya abadi, maka itu belum akan menjadi bencana besar bagi para pembudidaya abadi. Jika itu benar-benar berkembang seperti ini, dan pembudidaya abadi bekerja keras untuk mencapai bencana, tetapi meriam acak robot setara dengan kekuatan badai petir, maka pembudidaya abadi pasti akan punah. Dan pembudidaya abadi berorientasi pada manusia, kebalikan dari robot, yang juga akan pasti membuat manusia punah. Semua jenis budidaya binatang punah, semua jenis binatang suci, naga, semua ras sistem budidaya immortal, semua akan punah. Seluruh dunia telah berubah menjadi zaman mekanik, dan semua spesies daging akan pergi. Tapi kemungkinan ini sangat kecil, karena robot terlalu terbatas untuk berkembang sejauh ini. Di dalam Omi pasti tidak ingin ini terjadi di masa depan, dan mungkin untungnya robot-robot itu mandek sekarang. 1000 ekstrim aku akan pergi ke 6 lautan. Kata Omi. Pergi ke 6 laut untuk apa? Aku tidak tahu. Jalan-jalan santai saja, periksa cabang-cabang gerbang Tangji 6 laut itu, dan omong-omong, jalan-jalan ke laut kematian. Laut kematian tidak memiliki binatang buas bimbo. Oh, kamu tidak akan percaya padaku ketika aku mengatakannya, tetapi ketika aku marah, binatang buas itu bahkan takut padaku. Bagaimana bisa? Jadi, saya ingin tahu lebih banyak tentang itu. Sekarang kultivasi saya juga memasuki kemacetan dan sulit untuk bergerak maju. Saya harus mencari lebih banyak inspirasi dari arah lain. Naluri saya mengatakan bahwa pergi ke Bimbo akan membantu saya. Ya, kamu harus berhati-hati kalau begitu. Tentu saja. 1906. Omi segera tiba di 6 lautan. Omi pertama kali turun ke divisi pertama gerbang Tangji, tempat dinasti Mo pernah berada. Menteri divisi pertama adalah mantan penguasa Hu Yingri. Salam Tuan Gerbang. Melihat Omi turun, menteri pertama panik dan membawa beberapa dewa setengah untuk memberi penghormatan. Tidak perlu sopan, saya hanya turun untuk memeriksa situasi gerbang Tangji. Kata Omi.
Getmaster, yakinlah, bawahanmu tidak berani mengendur sedikit pun. Omi berkata, omong-omong, saya belum turun selama lebih dari 8 tahun. Gerbang Tangji dari 6 laut, setelah 8 tahun pembangunan. Bagaimana sekarang? Kembali ke gerbang guru. Sekarang seluruh gerbang Tangji 6 laut kita sangat panas. Semua orang penuh semangat untuk berkultivasi. Semua orang yang bergabung dengan gerbang Tangji sangat bersemangat selama mereka berpikir bahwa mereka dapat pergi ke gerbang Tangji. Markas 7 lautan di masa depan. Omi tersenyum dan berkata, Anda dapat yakin akan hal itu. Siapapun yang telah bekerja keras dan berhasil berkultivasi dapat pergi ke markas Aura 7 lautan bahkan lebih kuat daripada Aura 95 tempat tidur di sini. Menteri pertama berkata, sejujurnya, 9 divisi gerbang Tangji kami akan mengadakan kompetisi kultivasi pemuda. Kami memberitahu para peserta bahwa mereka yang berhasil mencapai 10 besar akan memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke markas, dan kami baru saja akan melamarmu. Omi berkata, saya setuju. Kali ini, 10 besar peserta kompetisi penggarap abadi muda 9 divisi, masuk ke markas. Terima kasih atas dukungan Master Gerbang, jadi kita semua 6 Dewa Laut akan lebih aktif. Oh, itu bagus. Menteri pertama berkata, Gerbang Guru, Anda tidak tahu karena Gerbang Tangji, seluruh 6 Dewa Laut sekarang penuh dengan semangat juang. Itu semua berkat Gerbang Guru. Saya dulu berpikir bahwa Anda menghancurkan 9 Dewa Besar. Dinasti, berpikir bahwa Anda sedikit egois tetapi sekarang, sebagai imbalannya, seluruh 6 Dewa Laut makmur. Baiklah, jangan puji aku, kompetisi kultivasi abadi muda ini apakah sudah dimulai? Melaporkan kembali ke Gerbang Master, itu akan secara resmi dimulai besok, dan tempat acaranya persis divisi pertama Gerbang Tangji kami. Para peserta dari 8 divisi lainnya akan segera tiba. Hanya saja, Getmaster, bisakah kamu memberikan pidato saat upacara pembukaan, sehingga ketika semua orang melihatmu, mereka akan lebih termotivasi. Tujuan awal Umi adalah terutama untuk melakukan perjalanan ke Laut Kematian. Namun, karena kebetulan bertemu dengan 9 divisi yang mengadakan kompetisi, Omi tentu harus mendukungnya sepenuhnya. Tentu saja, Omi mengangguk. Omi punya banyak waktu, jadi tidak masalah jika dia terlambat 1,5 hari menuju Laut Kematian. Omi kemudian tinggal di bagian pertama. Sore itu, para menteri dari 8 divisi lainnya membawa sekelompok jenius muda bersama mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa Omi ada di sini, mereka segera datang untuk memberi hormat kepada Omi. Beri hormat kepada Master Gerbang. Melihat Master Gerbang, saya tidak menyangka bahwa Master Gerbang akan datang secara langsung untuk kompetisi ini. Omi memandang sekelompok kenalan di depannya, Bert Peng Jun, Yu Changhu, Gao Yang Sending Jun, Zhu Zhou, Sang Hong Ye, Li Chen Elon, dan 8 lainnya. Kalian telah bekerja keras beberapa tahun terakhir ini, mengelola Gerbang Tangji. Harus, Omi berkata, Gerbang Tangji tidak akan melupakan usahamu. Gerbang Guru sopan. Baiklah, bersiaplah untuk turnamen, dan tinggalkan aku sendiri. Ya, setelah memberi hormat kepada Omi, menteri dari beberapa divisi pergi. Keesokan harinya, turnamen dimulai. Selama upacara pembukaan, Omi turun dari langit. Semua murid sangat senang melihat Omi, dan banyak wanita bahkan menangis karena kegembiraan. Omi masih di udara, dan agak terdiam saat melihat wanita-wanita menangis yang bersemangat itu. Namun, ini juga berbicara dari sisi lain. Selama beberapa tahun terakhir, citra Omi telah dibesar-besarkan oleh Gerbang Tangji. Dalam istilah awam, ia telah dicuci otak, dan Omi telah menjadi semangat dari seluruh Gerbang Tangji, yang itulah sebabnya dia menangis tak terkendali pada saat dia melihat Omi. Omi berdiri di atas ring dan berkata kepada semua orang, murid, hari ini adalah awal kompetisi. Ini adalah kompetisi kultivasi pemuda pertama. Saya berharap semua murid bekerja keras. Siapapun yang masuk 10 besar, saya pribadi akan membawa mereka ke markas. Wow, semua orang bersemangat. Sungguh suatu kehormatan bagi murid guru untuk secara pribadi membawanya ke markas. Untuk sesaat, semua peserta mengepalkan tinjunya. Inilah saatnya keluarga mereka bersinar. Jika siapapun yang bisa finish di 10 besar, maka keluarga mereka pasti akan bisa mengharumkan nama di Six Seas. Para peserta di tempat kejadian adalah pemuda dari ribuan keluarga di 6 laut. Semuanya berusia di bawah 100 tahun. Baiklah, aku tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi. Mari kita lihat usaha kalian selanjutnya. Aku akan menunggu kalian semua. Setelah mengatakan itu, Omi terbang lebih dulu. Omi kembali ke istana. Urusan kompetisi yang lain. Tentu saja Omi tidak perlu bertanggung jawab. Omi hanya perlu tahu hasilnya. Kompetisi pemuda berlangsung selama 15 hari. Jadi itu tidak berakhir begitu cepat. Omi tidak memiliki urusan selama 15 hari ini. Jadi Omi segera menuju ke Laut Kematian. Setengah hari kemudian, Omi tiba di kedalaman Laut Kematian. Terjun. Omi bergegas langsung ke dasar laut. Biman, hisap aku ke dalam ruang tertutup milikmu itu. Omi berteriak dari dasar laut. Biman tampak ragu sejenak, dan akhirnya, tanpa daya, menyedot Omi ke dalam ruang tertutupnya. Kenapa kamu di sini lagi? Bimun menggumamkan pertanyaan, seolah-olah dia tidak menyambut Omi. Omi berkata, saya datang ketika saya mau. Apakah kamu pikir ini rumahmu? Saat aku bilang ini rumahku, bahkan saat aku bilang kamu pelayanku, aku adalah pelayanku. Kata Omi dengan berani, tapi sebenarnya Omi sedikit takut saat mengatakan itu. Aku tidak ingin berbicara denganmu, pergi saja. Tunggu, saya belum ingin pergi, saya ingin terus berkultivasi di sini. Kamu pikir tempat ini akan memungkinkan kamu untuk menembus 2 alam lagi, seperti terakhir kali? Jangan pernah memikirkannya, tidak ada lagi wawasan di sini untuk kamu serap. Bimbo, kali ini aku perlu tahu mengapa kamu takut padaku. Takut padamu? Yah, kamu terlalu memikirkannya, aku tidak takut padamu. Baiklah, kali ini saya tidak datang ke sini untuk membuat masalah dengan Anda.
Kakak saya pergi sendiri, saya bosan dengan diri saya sendiri, dan saya tidak bisa bergerak sedikit pun dalam kultivasi sekte saya, jadi saya datang di sini untuk menemukan beberapa inspirasi. Saya ingin tahu sekarang, tentang Anda dan fakta bahwa Anda pernah mengatakan bahwa Anda mengenal saya di kehidupan sebelumnya. Yah, di kehidupan masa lalumu, kamu adalah iblis, aku tidak ingin membicarakannya. Omi berkata kasar, katakan. Jangan katakan itu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, katakan. 1907. Ah, jangan membuatku, aku tidak ingin membicarakannya. Biyumon, aku pasti telah menyakitimu di kehidupan lampau, bukan? Tanya Don Zimmer. Tidak ada suara di udara. Omi berkata, dendam apa yang kamu miliki di kehidupan masa lalumu? Mari kita bicarakan hari ini, ayolah, tidak peduli apa, aku akan minta maaf padamu dulu. Udara hening untuk waktu yang lama sebelum dia berkata, aku tidak butuh permintaan maafmu. Oh, sepertinya, tebakanku benar. Kalau begitu, aku akan lebih banyak meminta maaf padamu. Aku ingin kau melupakan kebencianmu. Tidak peduli apa yang aku lakukan padamu di kehidupanku sebelumnya. Padaku, diriku yang dulu. Sudah mati. Aku sudah mati, dan kamu masih tidak memaafkanku. Untuk waktu yang lama, suara di udara menghela nafas dan ya, kamu adalah bajingan yang sudah mati. Apa yang harus kamu lakukan saat ini dengan kehidupanmu sebelumnya? Aku seharusnya tidak menyimpan dendam padamu. Itu benar. Jadi bagaimana kalau kita saling memanggil saudara mulai sekarang? Kakak beradik. Apa? Apakah aneh bahwa saudara laki-lakiku bukan hanya manusia biasa? Yah, jika kamu bisa memperlakukanku seperti ini di kehidupan masa lalumu, bagaimana aku bisa begitu marah dan tidak bahagia? Jadi itu masih masalahku bahwa kamu disegel di sini. Omong kosong. Aku ingin tahu apa yang telah kulakukan padamu hingga membuatmu tersegel begitu lama. Biman mendengus, kamu tidak melakukannya padaku untuk disegel di sini. Untuk lebih spesifik, mari kita mulai dengan apa yang saya lakukan di kehidupan saya sebelumnya. Dalam kehidupanmu sebelumnya, kamu adalah putra klan Zhou di alam abadi bumi. Benua Feiyan atas kerajaan abadi Cloud Gong. Klan Zumu sangat kuat di negara abadi Yunluo, dan merupakan salah satu yang terbesar. Panglima perang di negara abadi Yunluo. Saya, di sisi lain, adalah bimbo kecil dari salah satu suku bimbo di tanah feodal klan Zhou Anda. Suatu kali Anda datang ke tanah feodal ketika Anda masih muda, dan melihat saya, dan sejak saat itu, mimpi buruk saya dimulai, dan Anda memaksa saya untuk mengorbankan jiwa saya dan menjadi pelayan Anda. Sayangnya, Anda tidak menganggap saya sebagai pelayan, Anda menggunakan saya seperti anjing. Klan Bimun, namun Anda memperlakukan saya seperti ini. Sayang sekali bahwa Anda klan Zhou sangat kuat, kami klan Bimun harus mengandalkan Anda untuk bertahan hidup di wilayah Anda, dan kami hanya dapat membiarkan Anda menggertak kami. Dalam kehidupan Anda sebelumnya, Anda adalah seorang bajingan, mengandalkan kekuatan keluarga Anda, memperkosa, membunuh, membakar, tidak melakukan kejahatan apapun. Anda membuat seluruh kerajaan abadi Yunluo membenci Anda. Jika bukan karena kekuatan orang tua dan kerabat Anda, dengan apa adanya, kamu akan terbunuh jika kamu hanya mengambil satu langkah keluar dari rumahmu. Omi berkeringat, kamu berbohong padaku, apakah aku orang seperti itu? Apakah pemerkosaan benar-benar hal yang aku lakukan di kehidupan sebelumnya? Apa gunanya aku berbohong padamu, lebih dari sekadar melakukannya, itu keterlaluan, aku pengikutmu, aku telah melihat hal buruk yang telah kamu lakukan. Misalnya, ketika kamu melihat seorang wanita yang sedikit lebih tampan di jalan, Anda memerintahkan beberapa anjing Anda untuk membentangkan tempat tidur, menarik tirai kain, dan menajiskannya di depan umum. Anda telah melakukan ini tidak kurang dari 20 kali. Seluruh kota Raja Abadi Yunluo, semua wanita kelas bawah dengan postur tubuh yang superior dan tidak memiliki latar belakang keluarga, telah hampir dinodai oleh Anda. Anda telah dikenal di seluruh kerajaan abadi sebagai pemuda yang kejam. Apakah Anda berpikir bahwa orang-orang seperti Anda memiliki kehidupan untuk mengambil langkah keluar dari rumah Anda jika Anda tidak melakukannya? Tidak memiliki latar belakang keluarga. Tidak bisa berkata apa-apa, aku tidak apa-apa. Omi menyeka keringat dinginnya, merasa seperti sedang membicarakan orang lain. Omi tidak percaya bahwa dia adalah orang seperti itu di kehidupan sebelumnya. Omi tiba-tiba teringat kehidupan sebelumnya di dinasti Yao yang asli, menerangi sebuah sumur, dan sumur itu bisa mencerminkan kehidupan sebelumnya. Omi melihat bahwa dia tampan di kehidupan sebelumnya. Omi sibuk berkata, di kehidupanku sebelumnya, bukankah aku tampan? Tidak apa-apa, tapi karena dirimu apa adanya, kamu tidak berguna. Lalu bagaimana aku mati? Suatu hari pembalasan akhirnya datang. Seorang pemuda dari Wilderness Virgin Kingdom of Yunluo datang ke negara kami, dan pemuda itu membawa seorang pelayan cantik bersamanya. Ketika Anda melihatnya di jalan, Anda menjadi bernafsu, dan segera menginstruksikan anjing Anda untuk membentangkan spray dan bersiap untuk menajiskannya. Tapi tiba-tiba, pria itu bukan siapa-siapa untuk Anda mainkan, dan pemuda itu mengebiri Anda di jalan, dan kejantanan Anda dimakan oleh tunggangannya. Anda pingsan dalam genangan darah dan berteriak, tapi sayangnya, kaki anjing telah terbunuh, dan Anda merobek langit dan bumi, dan tidak ada yang datang untuk menyelamatkan Anda, bahkan mutiara abadi yang Anda bawa tiba-tiba tidak dapat berfungsi. Pada akhirnya, Anda diinjak-injak sampai mati oleh itu pria muda. Omi sangat tertekan mendengar bahwa dia telah dipermainkan sampai mati seperti ini di kehidupan sebelumnya, dikebiri di jalan, darah hidupnya dimakan oleh seekor tunggangan, dan akhirnya diinjak sampai mati. Ya Tuhan, Omi benar-benar tidak percaya, tidak ada alasan bagi Bimun untuk membohonginya. Namun, saat ini Omi akhirnya mengerti mengapa Bimun takut pada Omi, karena dia adalah pengiring kehidupan Omi sebelumnya. Jiwanya didedikasikan untuk kehidupan Omi sebelumnya. Dia memiliki ketakutan pada Omi dari lubuk jiwanya, dan Omi telah mengobatinya.
Dia seperti anjing di kehidupan sebelumnya, jadi pasti ada siksaan yang tidak kurang. Karena itulah, begitu Biman melihat Omi, dia mengenali siapa kehidupan Omi sebelumnya. Bagaimanapun, jiwa itu didedikasikan untuk kehidupan Omi sebelumnya. Bahkan jika Omi dilahirkan kembali, dia masih harus dapat membedakannya. Struktur jiwa dan semuanya, itu seharusnya tidak berubah. Perubahan itu hanyalah penghapusan total dari ingatan. Itu seperti mengembalikan pengaturan pabrik. Hahaha, itu lucu. Aku, Tang Zen, akan berakhir seperti ini. Sang Don tertawa terbahak-bahak, tetapi Sang Don tidak sedikit pun merasa tidak nyaman di dalam. Lagi pula, baginya sekarang itu seperti mendengarkan cerita orang asing. Aku tahu itu bukan urusanmu sekarang. Seharusnya aku tidak memberitahumu. Kaulah yang membuatku mengatakannya. Don Zimmer berkata, saya tidak menyalahkan Anda. Dan bagaimanapun, terima kasih, Brother Biman. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ngomong-ngomong, kamu disegel oleh para Human Spirit People. Ya, saya disegel, tetapi orang yang menyegel saya bukanlah manusia di sini, tetapi para Human dari klan setengah abadi. Dalam ruang dan waktu ini, status antara kalian manusia dan klan setengah abadi terlalu berjauhan. Ya, aku mengerti bahwa klan setengah abadi itu bahkan ditakuti oleh ras binatang suci dari klan naga, belum lagi kita, manusia tingkat terendah. Baiklah, tidak ada lagi yang harus kukatakan padamu, kata Bimon. Omi mengangguk dan Omi tidak bertanya lebih banyak tentang alam abadi, seperti apa benua Feyama atas, apa kerajaan abadi Yunluo, apa alam abadi bumi, atau apa panglima perang klan Zou dari kehidupan Omi sebelumnya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan Omi sekarang, dan tidak akan terlambat untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka nanti jika dia memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke alam abadi. 1908. Don akhirnya bertanya, itu, Saudara Biman, apakah benar-benar tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda? Tidak, kamu sangat lemah, kamu satu-satunya yang ingin membantuku. Oh, juga, kalau begitu, aku akan benar-benar pergi. Bimon dipenuhi dengan perjuangan batin, tetapi sebenarnya ada satu hal yang bisa dilakukan Omi untuk membantunya, yaitu membantunya keluar dari kesulitannya saat ini. Bimon adalah karena kematian mantan tuannya, dan jiwanya sudah dikorbankan untuk mantan tuannya. Dia seharusnya dikuburkan bersamanya, tetapi dia lolos dari kematian hanya ketika dia memisahkan diri dari ruang dan waktu aslinya. Tetapi bencana tidak berakhir di sana, bahkan di sini jiwanya dipenjara. Jika jiwanya bisa melepaskan diri dari kurungan, maka dia bisa membebaskan diri dari segel di sini. Namun, untuk membebaskan diri dari kurungan jiwa, pemilik sebelumnya harus dibangkitkan. Tidak mungkin bagi pemilik sebelumnya untuk dibangkitkan, tetapi pemilik sebelumnya terlahir kembali di kehidupan selanjutnya. Jadi jika Bimon terus menawarkan jiwanya kepada Omi, maka Bimon kemungkinan besar akan dapat menyingkirkannya sebagai hasilnya. Namun, Biman tercabik-cabik, dia tidak ingin mengorbankan jiwanya untuk orang lain. Dia tidak ingin menjadi pelayan Omi lagi, Omi sudah cukup menyiksanya di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Omi berkata, benar, Bimun, napas yang Anda berikan kepada saya dan api kecil terakhir kali cukup kuat itu, Fang merepotkan, berikan beberapa gigitan lagi. Bimon tertekan, Omi terlalu berani. Omi tersenyum, saya pikir, kalau saya membutuhkannya, saya sekarang berada di Seven Seas, saya tidak berani pergi ke tempat lain selain benua selatan ekstrim. Bukannya saya takut mati, tapi saya takut terlibat. Lagi pula kerabat saya mengalami kesulitan untuk menetap di 7 laut. 7 laut sudah menjadi tempat terbaik. Jika saya menghancurkan tempat ini, saya benar-benar harus kembali ke 6 laut. Baiklah, aku benar-benar berhutang padamu dari kehidupanku sebelumnya. Biman memarahi. Hei, aku berhutang padamu, jangan khawatir. Begitu aku bisa membantumu di masa depan, aku akan membantumu menyingkirkan segel di sini. Aku tidak ingin kamu membantuku. Berapa banyak nafas yang kamu inginkan dariku? Tanya Biman. Don tersenyum, ya, berapa banyak nafas yang paling ingin kamu berikan padaku? Sungguh orang yang tak pernah puas, kamu sama dengan kehidupanmu sebelumnya, beberapa aspek benar-benar tidak berubah. Han, itu benar-benar menyakitkan saya ketika Anda mengatakan itu, saya telah menjadi orang yang baik dalam hidup saya. Jangan omong kosong, saya tidak mungkin memiliki kesan yang baik tentang Anda. Anda sebaiknya merasa bebas untuk mengatakan berapa banyak yang Anda inginkan. Omi berpikir sejenak, Omi akan membutuhkan sedikit ki jika dia ingin bergerak di sekitar 7 lautan lainnya. 10.000 mulut, tanya Don Omi penuh selidik. Anda ingin saya mati, Anda bisa mengatakan 10.000 dolar. Geram Biman. Hei, mari kita buat angka keberuntungan, 9.999, yang mewakili umur panjang langit. Apakah ada perbedaan antara 9.999 dan 10.000? Belum. Kalau begitu, silakan. Paling banyak 500. Omi hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, 500 adalah 500. Dalam 10 hari berikutnya, Bimon memberi Omi 500 napas. Untuk memberikan 500 napas, Bimon juga menghabiskan 10 hari. Dan setelah 10 hari, ketika 500 napas diberikan, Bimon sendiri hampir kehabisan napas. Aku sudah sangat baik padamu, menyakitiku seperti ini. Aku sebenarnya aku tidak tahu kejahatan apa yang telah aku lakukan. Omi Heli tersenyum, jangan tertekan. Terima kasih, Saudara Bimun. Saya adalah saudara saya di kehidupan sebelumnya, dan saya masih saudara saya di kehidupan ini. Anda, jangan terbawa, 500 napas yang saya berikan kepada Anda tidak akan memungkinkan Anda untuk menjadi tak terkalahkan di Laut 7 Surga. Seberapa kuat 500 napas yang Anda berikan kepada saya memungkinkan saya untuk mengalahkan di 7 lautan. Ada kesusahan tahap ke-8, setiap tarikan nafasku dapat membunuhnya, asalkan mengenai target. Pada tahap ke-9, 10 nafas dapat melukainya secara serius tetapi tidak membunuhnya.
Seorang parahuman hanya dapat menjamin bahwa dia menang, dibunuh oleh satu pukulan dan punya waktu untuk melarikan diri itu saja. Jadi, jika Anda bertemu parahuman, Anda lebih baik lari jauh. Oh, begitu, sudah cukup. Omi tersenyum acuh tak acuh. Bimon langsung mengirim Omi keluar dari ruang tertutup. Omi muncul di permukaan laut. Omi menghela nafas, kupikir akan ada bantuan di ranah ketika aku datang ke sini. Tapi ternyata itu bukan bantuan di ranah, tapi sepertinya sangat sulit untuk meningkatkan di ranah. Aku tidak bahkan tahu kapan saya akan bisa melangkah ke tahap ke-6 kesengsaraan. Dan sekarang saya berada di tahap ke-5 kesengsaraan. Saya tidak banyak langkah lagi dari tahap ke-9 tribulasi. Tapi bagaimana rasanya masih ada sejauh langit. Omi mengumpulkan pikirannya dan segera kembali ke divisi pertama Gerbang Tangji. Kompetisi pemuda Gerbang Tangji masih berlangsung, tetapi sudah di akhir, dengan hanya beberapa hari terakhir tersisa. Meskipun Omi tidak muncul, dia telah menonton secara diam-diam untuk sementara waktu. Setelah lebih dari 10 hari kompetisi, hasilnya sudah akan dirilis. Kompetisi penggarap abadi muda tahun ini, yang paling mempesona adalah seorang wanita. Wanita ini, 10 hari yang lalu, tidak memiliki ketenaran, dan 10 hari kemudian, dia sudah dipuja oleh semua orang. Omi tiba-tiba teringat bahwa di dinasti Yeu, ada sebuah sumur yang bisa menyinari kehidupan masa lalu seseorang. Omi siap pergi ke sumur itu lagi untuk mencari kebenaran. Omi menyamar dan pergi ke bekas dinasti klan Yeu, yang sekarang, tentu saja, divisi kedua Gerbang Tangji. Sumur itu masih dikunjungi banyak orang setiap hari. Omi berjalan ke sumur untuk kedua kalinya, dan tiba-tiba, wajah aneh bersinar di dalam sumur. Seperti inikah penampilanku di kehidupan sebelumnya, ya? Kata Omi sambil melihat dirinya di dalam sumur. Seorang pria di sebelahnya mendengar tawa narsis Omi dan mendengus, benar-benar ada orang bodoh yang percaya pada trik seperti itu. Omi tidak peduli dengan pria itu karena pria itu terlalu lemah dan kecil, jadi tidak ada yang tahu seberapa tinggi langit atau seberapa kuat Omi. Omi berkata dalam hati, ya, aku tidak tahu mengapa itu begitu ajaib, tetapi yang lain berpikir itu semacam tipuan, tetapi aku telah memastikan bahwa itu bukan tipuan. Mungkinkah ini artefak abadi palsu? Menjadi artefak abadi. Omi terkejut, senjata sudo abadi sudah sangat kuat di sini. Jika itu adalah senjata abadi, bukankah mereka akan takut mati? Omi ragu-ragu sejenak dan melompat ke dalam sumur. Terjun. Ada percikan air. Omi merasa bahwa dia melompat ke dalam sumur tanpa kelainan. Itu benar-benar sumur. Orang yang sedang menyiram sumur langsung mengutuk Omi. Karena Omi melompat ke dalam sumur, jadi wajar saja dia tidak bisa menyinarinya. Omi mengabaikannya, ragu-ragu sejenak, lalu tenggelam ke dasar sumur. Itu tenggelam sekitar 5 meter ke dasar. Di dasar sumur, tidak ada apa-apa selain lumpur. Omi tidak mau, dan bahkan menggunakan tangannya untuk menggali lumpur di dasar sumur. Akibatnya, Omi mengotori seluruh sumur, dan masih tidak ada apa-apa. 1909. Itu tidak lebih dari sumur normal, dan pada akhirnya, Omi harus sampai pada kesimpulan ini. Omi harus kembali ke tanah. Karena keengganannya, Omi tidak pergi untuk sementara waktu, tetapi tinggal di restoran di sebelah sumur itu. Omi bertanya kepada pemilik restoran tentang sumur itu. Omi mengetahui bahwa sumur itu telah ada selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dan pada suatu waktu, ada banyak orang yang mengira ada semacam harta di dalam sumur, jadi mereka melompat ke dalam sumur dan menggali, bahkan menggali selama puluhan tahun. Kilometer di sekitar seluruh sumur, dan sebagai hasilnya, tidak ada apa-apa. Setelah itu, tidak ada yang membayangkannya lagi. Omi terdiam, Omi hanya melompat ke dalam sumur untuk mengambil lumpur, dan jauh dari orang yang telah menggali seluruh sumur sejauh puluhan kilometer. Omi tertawa kecil pada dirinya sendiri. Namun, Omi tetap tidak senang, karena Omi tahu bahwa penampakan yang disinai di sumur itu benar-benar kehidupan lampau. Menyerah saja. Bahkan jika tidak ada harta, Omi harus mencari tahu apa prinsipnya. Omi tinggal di penginapan selama sehari, berpikir satu malam. Tapi tidak ada yang terlintas dalam pikiran. Keesokan paginya, Omi datang ke sumur yang airnya sudah jernih dalam beberapa jam setelah dilumuri oleh Omi kemarin. Omi berpikir sejenak dan melompat ke dalam sumur lagi. Meskipun Omi tahu bahwa dia mungkin akan sia-sia sekali lagi. Kali ini, setelah tenggelam ke dasar sumur, Omi tidak mengambil lumpur dari dasar sumur. Omi diam-diam melihat ke dasar sumur. Namun, setelah mencari setengah hari dan tidak melihat pintu, Omi bersumpah bahwa ini adalah sumur yang sangat normal. Meski Omi tidak melihat pintu apapun, dia tetap bersikeras untuk tetap berada di dasar sumur. Karena itu, Omi tinggal di dasar sumur selama sehari. Sayangnya, tinggal sehari tidak mengubah fakta bahwa itu adalah sumur yang normal. F***. Omi memecahkan kutukan, dan kemudian bersiap untuk menyerah. Memikirkannya, sumur ini sudah ada begitu lama. Jika benar-benar memiliki harta, itu akan ditemukan sejak lama. Di mana giliran Omi? Temukan sekarang. Tepat ketika Omi berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba terhenti. Mata Omi menatap secercah mata air yang muncul dari celah batu di dasar sumur. Karena tidak ada masalah dengan sumur, mungkinkah airnya? Don sedikit lebih pintar. Ya, apakah itu air? Omi segera menyapu indera spiritualnya untuk melihat dari mana mata air sumur itu berasal. Setelah beberapa pemindaian oleh Omi, dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mata air dari sumur ini keluar dari bawah tanah yang sangat dalam, dan ada beberapa mata air yang berkumpul di dasar tanah. Omi memegang sikap mencoba, segera membenamkan diri ke dalam tanah di dasar sumur. Omi mengikuti jejak mata air bawah tanah yang sangat kecil, terlepas dari sumber mata air itu kembali ke jalan. Omi harus menemukan sumber sumur. Rata-rata orang bahkan tidak akan memikirkan apakah itu air. Setelah setengah hari, Omi sendiri tidak tahu seberapa jauh dia telah masuk ke dalam tanah. Mata air itu kecil, bahkan sekecil bocor. Tetapi, setelah masuk begitu dalam ke tanah, ia bahkan tidak putus.
Pasti ada yang tidak beres, kata Omi dalam hati. Omi terus melangkah lebih dalam. Sama seperti ini, lebih dalam dan lebih dalam, ke titik di mana. Itu adalah pagi berikutnya. Omi telah masuk lebih dalam ke tanah selama sehari semalam, dan meskipun dia lambat untuk menemukan arus utama mata air, jaraknya tidak pendek setelah masuk lebih dalam selama sehari semalam. Omi tidak yakin dan melanjutkan. Namun, jumlah air di mata air sudah sekecil hidung meler, dan itu merembes ke dalam tanah. Jadi jika seseorang tidak mengidentifikasi dan mencarinya dengan sangat hati-hati, seseorang tidak dapat membedakan arah mana sumbernya. Di dalam. Setelah beberapa hari, Omi melanjutkan beberapa kilometer lebih dalam ke tanah, dan pada saat ini, Omi benar-benar tidak dapat menemukan sumbernya, karena, sampai saat ini, tanah tidak dapat mengering, dan sulit untuk mengandalkannya. Persepsi manusia untuk menemukan noda air. Saat Omi sedang memikirkan apakah akan pergi ke robot Black Hawk untuk meminta bantuan atau tidak, Black Hawk pasti memiliki keuntungan di area ini. Saat itu, Omi tiba-tiba melihat ada cermin di depannya, itu terkubur di tanah. Jika Anda tidak melihatnya dengan cermat, itu hampir diambil sebagai batu. Omi segera naik ke cermin. Omi melihat beberapa tetes air sesekali akan keluar dari permukaan cermin ini. Bukan cermin itu sendiri yang akan keluar dari air, tetapi karena tanahnya lembab, cermin itu rentan terhadap menghasilkan tetesan air. Tetesan air ini, yang dihasilkan oleh cermin, tampaknya memiliki kekuatan sihir, dan segera menembus jauh ke dalam tanah, dan seiring waktu, tetesan air akan menyatu dengan kelembaban lain di tanah, dan akhirnya, perlahan menyatu dengan air bawah tanah lainnya. Sampai mereka muncul dari sumur di tanah. Dengan demikian, sumur itu bisa menyinari penampilan kehidupan sebelumnya. Baru setelah Omi menyelesaikan pengamatannya, dia dengan hati-hati mengambil cermin itu. Omi segera melihat ke cermin dan menemukan bahwa Omi di cermin itu sama dengan yang disinai di sumur sebelumnya. Omi sepertinya mengerti bahwa sumur di tanah mampu menyinari kehidupan sebelumnya karena cermin ini. Haha, akhirnya aku bisa menemukan alasannya. Omi segera kembali ke tanah dengan cermin itu. Pada saat ini, yang tidak diketahui Omi adalah bahwa banyak orang yang datang ke sini dengan berkabung ingin menyinari sumur ajaib yang legendaris itu, tetapi sebagai hasilnya, begitu mereka melakukannya, orang yang terpantul dari air itu tetaplah diri mereka sendiri, yang berarti bahwa sumur tidak bisa menyinari kehidupan masa lalu mereka. Potong, berbohong sampai mati, tidak ada yang namanya kehidupan masa lalu, ini tidak sama denganku sekarang. Mereka yang datang untuk pertama kalinya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tetapi, orang yang datang sebelumnya tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa itu tidak berguna? Aku pernah ke sini sebelumnya, tidak pernah kurang. Masalah itu menyebar dalam sekejap. Lagi pula, sumur ini terkenal. Siapapun yang mendengar bahwa sumur ini tidak dapat menyinari kehidupan sebelumnya segera bergegas untuk melihat apa itu semua. Dan saat ini, Omi berada di sebuah penginapan tidak jauh dari sumur ini. Omi dengan hati-hati menyeka cermin itu hingga bersih. Setelah dibersihkan, Omi mencoba memperbaiki cermin ini. Namun akibatnya, Omi tidak dapat memperbaikinya sama sekali. Meskipun Omi tidak bisa melihat harta seperti apa cermin itu, Omi merasa bahwa itu pasti lebih kuat daripada senjata sudo abadi. Omi mencoba menjatuhkan setetes darah di atasnya. Akibatnya, tidak ada reaksi. Ini sangat aneh. Omi tidak mau pergi kemanapun di penginapan itu, dan dengan cermat mempelajari penelitiannya. Tanpa sadar, Omi telah mempelajarinya selama 2 hari 2 malam, dan meskipun tidak ada hasil, Omi masih terus mempelajarinya. Dan sekarang, tempat ini sudah ramai dengan orang-orang, karena mereka semua berlari setelah mendengar tentang anomali di sumur itu. 1910. Tentu saja, beberapa orang penasaran karena penasaran, tetapi lebih banyak lagi yang menduga bahwa ada kelainan di dalam sumur dan ada semacam harta yang akan segera lahir. Hanya dalam 2 hari ada banyak orang yang datang ke sini. Tapi Omi tidak pergi, Omi tidak takut diketahui, bahkan jika Omi keluar dengan cermin di depan umum, karena tidak ada seorang pun di 6 laut yang bisa mengancam Omi apalagi merebut cermin dari tangan Omi. Pada saat ini, di 7 lautan, benua selatan ekstrim, klan Nuo. Laporkan tentang leluhur. Apa itu? Sesuatu yang besar. Patriark klan Nuo berkata dengan tatapan serius. Apa acara besarnya? Leluhur tua, tentang 6 laut, ada sumur ajaib yang dapat menyinari penampilan orang lain. Penduduk setempat mengatakan bahwa itu adalah kehidupan masa lalu, ini Anda tahu. Omong kosong, aku juga pergi untuk menjelajahinya saat itu, dan ternyata itu tidak lebih dari sumur biasa, hanya saja mengapa itu bisa menyinari orang yang berbeda, aku tidak tahu alasannya. Leluhur tua, baru saja mendapat kabar, bahwa ya, tiba-tiba gagal, 2 pagi yang lalu, semua orang menyinari dengan baik, tidak lagi mencerminkan wajah orang asing, menyinari orang macam apa. Apa yang terjadi? Alis hidung gajah juga tidak berkerut, intuisinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh, jika sumurnya seperti itu, tidak akan ada masalah, tetapi jika tiba-tiba gagal, pasti ada yang salah. Kemungkinan besar menandakan bahwa beberapa harta akan segera lahir. Leluhur tua, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pergi, segera kumpulkan semua setengah dewa keluarga pada tahap kesengsaraan dan ikuti aku ke 6 lautan. Pastikan untuk benar-benar mencari tahu alasannya di depan keluarga lain, dan jangan biarkan ada kemungkinan yang tidak tersentuh. Ya, demikian pula, pada saat ini di klanku. Leluhur tua, cepat, sesuatu yang besar sedang terjadi. Patriark Klan segera melaporkan setelah mengetahui berita dari orang-orang di bawah. Karena berbagai keluarga di benua selatan ekstrim semuanya berada di 7 lautan, waktu informasi yang mereka terima serupa. Di klan Fu dan klan Yong, semuanya memiliki orang yang melapor kepada leluhur mereka, Furutles dan Yong Xiong. Mereka juga merasakan sedikit informasi tentang harta karun yang berat dan mengumpulkan tim mereka secepat mungkin untuk menuju ke 6 laut berat.
Adapun gerbang Tangji, sebaliknya, karena baru saja didirikan, informasi intelijen dari semua pihak masih belum lengkap, dan bahkan tidak ada yang mengetahuinya. Omi sedang mengamati cermin, tetapi, tiba-tiba, rasanya seperti ada sedikit aura di udara, seolah-olah mencekik. Dengan sapuan indera spiritual Omi, dia langsung tahu mengapa, tetapi ternyata seluruh kota kekaisaran dicegat oleh perisai pelindung. Omi mendengus, sepertinya keluarga dari 7 lautan itu telah mendapat kabar dan turun untuk mencari harta karun. Omi mendengus dingin. Jika sebelumnya, Omi mungkin benar-benar harus melarikan diri, Omi telah mengalahkan Fu Ruthless tetapi dua yang terkuat, Nuo Elepan Nose dan Pusara, Omi masih tidak dapat mengalahkan mereka, dan jika mereka bergabung, Omi genap kurang cocok, dan jika Omi menyinggung mereka, gerbang Tangji mungkin harus binasa. Tapi itu dulu, dan sekarang tidak lagi sama. Omi telah memperoleh 500 napas dari Bimon, dan Bimon telah mengatakan bahwa napas biasa dapat membunuh kesengsaraan Orde ke-8, dan kesengsaraan Orde ke-8 yang dimaksud di sini bukanlah kesengsaraan Orde ke-8 biasa, tetapi kesengsaraan Orde ke-8 yang dimiliki senjata sudo abadi, serta Orde kesengsaraan ke-8 dari ras binatang suci 7 laut. Tentu saja, prasyaratnya adalah Omi harus memukulnya, seperti terakhir kali dia membunuh Yi Dingkang. Namun, terakhir kali Omi dan Little Fire bekerja sama untuk membunuh Yi Dinchon, itu sangat sulit itu karena terakhir kali Omi tidak memiliki perlindungan Blackwater Pearl dan hanya memiliki 2 hembusan udara. Tapi sekarang, Omi terlindungi oleh Blackwater Pearl dan memiliki 500 napas energi, sehingga mudah untuk membunuh mereka. Setelah Omi menyingkirkan cermin, dia langsung bergegas keluar. Omi menemukan bahwa orang yang mengepung istana kekaisaran adalah leluhur klan Yong dari benua selatan ekstrim, Yongxiong. Yongxiong adalah yang pertama mendapatkan berita, jadi Yongxiong adalah yang pertama memimpin keluarga setengah abadi dan tiba di sini, memblokade seluruh kota kekaisaran di dalam dan di luar sekaligus, tidak mengizinkan siapapun keluar. Cepat, kita harus mencari tahu alasan kelainan sumur sebelumnya sebelum keluarga lain tiba, dan jika ada harta, kita harus mendapatkannya sebelum mereka tiba. Di langit, leluhur klan Yong memerintahkan keluarga mereka yang setengah abadi. Nenek moyang klan Yong agak emosional, dia tidak menyangka bahwa klan Yong mereka akan menjadi yang pertama turun. Jika benar-benar ada harta untuk dia dapatkan, maka klan Yong mereka harus membuka lembaran baru dan bangkit. Karena Yi Dingkang telah meninggal, Omi telah mengalahkannya lagi. Jadi Yongxiong saat ini adalah peringkat terendah dan terlemah di benua selatan ekstrim 7 lautan. Yongxiong berdoa dalam hati, saya harap surga izinkan saya mendapatkan harta tertinggi kali ini, sehingga kekuatan saya akan sangat meningkat, dan kemudian, hal pertama yang akan saya lakukan adalah pergi dan mengalahkan Omi dan meledakkan tangnya. Jiget menyapu wajah yang hilang di hari ulang tahunku sebelumnya. Lalu, aku akan pergi dan meledakkan Nuo Elepan Nose dan membuatnya berlutut dan menjilati sepatuku. Saat Yongxiong sedang berfantasi tentang mendapatkan harta karun tertinggi dan meledakkan Omi dan Novus Elepan Nose, sebuah suara tiba-tiba datang dari telinganya, "Hei!" Yongxiong kembali sadar, dan beberapa saat kemudian, Omi muncul di sampingnya. "Ah, Tang, Omi, kapan kamu tiba? Bagaimana kamu mendapatkan berita begitu cepat?" Yongxiong tertekan, dia berpikir bahwa Omi juga mendapat berita untuk turun dari Seven Heavy Sea. Omi tersenyum, Yongxiong, kamu cukup cepat, kamu yang pertama tiba, kan? Baiklah Omi, aku sudah memeriksa tempat itu, tidak ada yang aneh, aku baru saja akan berhenti dan kembali, apakah kamu ingin kembali bersama? Aku ingin membelikanmu minuman, kata Yongxiong, mencoba mengelabui Omi dan kemudian membuat Omi berpikir bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa. Omi mendengus, Yongxiong, jangan konyol, kamu pikir aku baru saja turun dari Seven Seas? Bukankah? Omi tersenyum, saya sudah di sini selama 5 atau 6 hari. Ah, jadi, baiklah. Yongxiong, mengetahui terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu, lupakan saja kembali dan katakan tidak ada yang aneh di sini. Omi tersenyum misterius melihat tatapan sombong Omi, aku tahu pasti Omi punya sesuatu untuk didapat. Yongxiong sibuk berkata, Omi, melihat adalah percaya. Dengan tatapan tajam, Omi membidik pantat Yongxiong dan berkata, aku sudah melihat pantatmu, apakah aku punya bagian di pantatmu, lalu bisakah aku memotongnya? Ah, kamu. Wajah tua Yongxiong sangat marah, dia benar-benar mengolok-olok kakak laki-lakinya. Omi, aku benar-benar tidak bercanda denganmu, 3 keluarga lainnya, akan segera mendapatkan berita, dan kemudian, jika aku berbicara tentangmu, mereka pasti akan datang mencarimu, jadi kenapa kita berdua tidak bekerja bersama sekarang? Di masa depan, kedua keluarga kita juga dapat memiliki aliansi jangka panjang, bagaimana menurutmu? Kata Yongxiong. Omi berkata dengan memutar matanya, hanya kamu. Juga layak. Jack itu yang terburuk yang pernah saya retas. Anda. Baiklah, aku tidak akan omong kosong denganmu, aku pergi dulu, cabang Tang Jigetku baru saja mengadakan kompetisi penggarap abadi muda, aku masih harus pergi melihat hasilnya. Setelah mengatakan itu, Omi terbang pergi, tidak khawatir sedikit pun tentang apakah Yongxiong akan memberitahu 3 keluarga lainnya atau tidak. Bersbung.